Untuk mengetahui perkembangan kasus suap vonis lepas terdakwa korupsi minyak goreng, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat siang, Teddy. Teddy, bagaimana perkembangan penyidikan kali ini? Menarik sekali karena memang melibatkan banyak hakim dan pasti akan berpengaruh terhadap putusan persidangan sebelumnya. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Silakan dengan laporan langsung Anda. Selamat menjelang siang Yudi Yudawan dan juga pemirsa di hari yang panas ini kita juga memang dalam beberapa hari terakhir ini melihat atau mendengar kasus yang panas hangat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena ada pejabat penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam kasus lepas vonis terhadap beberapa perusahaan terkait minyak goreng. Dan di belakang saya ini adalah sejumlah kendaraan. Selain ada yang beberapa orang yang kemudian ditahan menjadi tersangka. Saat ini saya berada di depan kantor Kejaksaan Agung. Dan ini adalah juga kendaraan yang disita atau diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung dari kasus tersebut. Di belakang saya ini jejiran mobil mewah. Seperti yang di depan saya ini ada mobil Ferrari berwarna merah. Kemudian di belakangnya ada mobil Nissan tipe GTR. Ini juga salah satu mobil yang atau kendaraan yang disita selain kendaraan roda 4. Di hadapan saya ini ada sekitar 8 kendaraan roda 4 yang berkategori mewah. Ada juga kendaraan roda 2 jenis Harley atau motor besar yang juga ikut disita. Sementara juga ada kategori roda 2 berupa sepeda, namun harganya satu unitnya bisa mencapai 50 juta rupiah karena ini sepeda yang cukup terkenal saat corona ketika orang ramai-ramai menggunakan sepeda impor dari Inggris yang bermerek Brompton. Dan kalau berbicara mengenai update-nya sendiri, Yuda, kita tahu bersama bahwa memang setelah Kejaksaan Agung memeriksa 14 orang, sejauh ini sudah sebanyak 8 orang yang kemudian dijadikan tersangka dalam kasus skandal suap vonis onslak atau putusan lepas perkara korupsi bahan baku minyak goreng bagi 3 perusahaan, Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group, dan juga Musim Mas Group. Tadi malam, Selasa malam, ini Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, merilis info bahwa setelah diperiksa, pihak Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Syafei, Head of Social Security Legal Wilmar Group, juga ikut dijadikan tersangka. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Syafei, Head of Social Security Legal Wilmar Group, ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Nah, kalau kita berbicara mengenai total jumlah orang yang kemudian sudah dijadikan tersangka sebanyak 8 orang hingga hari ini, Rabu, Kamis 16 April 2025. Kalau kita merinci lagi, ini ada Marcella Santoso pengacara, kemudian Arianto juga pengacara, Muhammad Arif Nurianta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga ada Wahyu Gunawan Panitera Muda, dan juga 3 orang hakim yang menangani kasus ini, masing-masing adalah Ju Yamto, kemudian Agam Syarif Baharudin, dan juga Ali Muhtarom, majelis hakim yang tangani perkara tersebut. Dan pihak Kejaksaan Agung juga tadi malam menjelaskan dari kasus ini 8 orang yang sudah dijadikan tersangka memang sampai siang ini terus didalami pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus ini. Kita tahu tadi saya sampaikan bahwa ada 14 orang, baru 8 orang yang dijadikan tersangka. Artinya masih ada pendalaman dari tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mencari tahu aliran dana 60 miliar yang diduga mengalir tidak saja ke para hakim tapi pihak-pihak terkait, baik yang memberikan maupun yang ikut menerima aliran dana sebanyak 60 miliar tersebut. Dan juga kalau bisa saya tambahkan sedikit, kita overview terkait dugaan suap kasus vonis lepas di PN Jakarta Pusat ini. Kejagung sebut ada aliran suap dana 60 miliar dan sejauh ini sudah 14 orang diperiksa, 8 orang sudah menjadi tersangka. Dan tentu kita bertanya, 60 miliar ini masing-masing berapa jumlah yang diserahkan kepada 3 hakim yang menangani perkara ini. Kalau informasi yang sudah pernah disampaikan, sebanyak 22,5 miliar rupiah ini dialokasikan
uang diberikan kepada 3 hakim yang menangani perkara tersebut. Dan awalnya Muhammad Arif Nurianta ini disebutkan menyerahkan uang sebanyak 4,5 miliar rupiah kepada untuk 3 hakim ini, dan lalu September 2024 akhir tahun lalu kembali diserahkan sebanyak 18 miliar kepada Hakim Juyamto, dan Juyamto ini yang membagikan kepada 2 orang rekannya. Kalau kita rinci, Juyamto sendiri diduga menerima 6 miliar rupiah, kemudian Agam Syarif Barudin menerima 4,5 miliar, dan juga Ali Muhtarom sebanyak 5 miliar rupiah. Kalau ada pertanyaan kemudian dari masyarakat, dari 60 miliar baru terbagi sekitar 22,5 miliar, kemana sisanya? Nah, ini yang sedang ditangani atau didalami oleh pihak Kejaksaan Agung, oleh tim penyidiknya, kemanakah sisa dari 60 miliar ini mengalir, apakah ada nama-nama baru dari 14 orang yang sudah diperiksa ini, apakah akan bertambah kembali saksi-saksi yang diperiksa. Hari ini memang disebutkan akan ada kembali pihak-pihak yang dimintai keterangan, ya kemungkinan besar kalau melihat atau merujuk beberapa hari sebelumnya, atau paling tidak seperti kemarin misalnya pada Selasa, kita melihat bahwa memang setiap hari ada yang diperiksa, dan baru menjelang sore atau malam hari pihak Kejaksaan Agung melakukan rilis kembali apakah nanti orang yang diperiksa tersebut bisa keluar statusnya sebagai orang hanya dimintai keterangannya, atau keluar dari gedung Kejaksaan Agung sebagai tersangka baru. Kita nantikan perkembangan berikutnya, Yudi. Baik, terima kasih Teddy Zuhari untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.